sebuah video. Salah satu sifat Saka yang unik adalah dia tidak akan pernah mengakui perasaannya secara jujur sebelum orang itu sendiri yang mengakui perasaannya. Terdengar aneh, namun dia merasa trauma dengan apa yang sudah pernah dia alami, yaitu sebuah pengkhianatan yang benar-benar menghancurkan hatinya. Hal itu mengubahnya menjadi seorang yang was-was. Dia tak mau jatuh cinta pada seorang untuk yang pertama kali. Meskipun itu terjadi, dia tidak akan mau mengungkapkan dan mengakuinya, karena dia pernah mencintai Anna dengan sangat dalam. Namun wanita itu meremukkan hatinya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi tanpa dia sadari, kehadiran Stella justru mengubah hidupnya perlahan, menghangatkan hatinya yang sempat membeku. "Kau kenapa?" tanya Saka pada Brands yang sejak tadi terus memandangi dia dengan senyum-senyum tidak jelas. Pria itu mengerutkan keningnya. Dia menatap Brands yang menggelengkan kepala, dan entah kenapa Saka justru tidak menyukai hal itu. "Kau jatuh cinta pada Stella, benar kan?" Mendengar pertanyaan itu, Saka langsung menatap Brands dengan tajam. Dia meletakkan map di atas meja. "Apa yang kau katakan, brengsek?" ucap pria itu yang terdengar jengkel. Dia benar-benar tidak menyukai ucapan Brands. "Kau jatuh cinta padanya." "Iya, aku jatuh cinta pada tubuhnya," jawab Saka dengan cepat dan langsung membungkam mulut Brands. Namun pria itu malah tersenyum kecil, membiarkan Saka dengan pengakuannya sendiri, karena dia tahu pria itu pasti tidak akan pernah mengakui perasaannya sendiri. Ya, terserah kau saja," ucapnya dengan cepat, lalu mengibaskan tangan untuk menyudahi perdebatan itu. Karena akan percuma saja. Dia tahu Saka itu seperti apa. "Daripada kau banyak bertanya, lebih baik keluar dan lanjutkan pekerjaanmu," ucap pria itu dengan tegas karena dia sedang malas diganggu. Baiklah, aku akan keluar," balas Brands pada akhirnya, lalu dia beranjak dari kursi dan hendak pergi keluar. Namun langkahnya terhenti ketika mengingat sesuatu dan kembali duduk di kursi. Ada sesuatu penting yang ingin dia sampaikan pada pria itu. "Ada apa lagi?" ucap Saka yang tampaknya sudah jengah dengan kehadiran pria itu. Brands meraih ponselnya. "Kau ingin melihat sesuatu?" tanya pria itu dan terus fokus pada benda pipi itu. Mendengar ucapan Brands, Saka mengerutkan kening. "Sesuatu apa ini maksud? Aku yakin setelah kau melihat ini, kau pasti akan melayang." Pria itu tertawa sinis. Memangnya apa yang ingin ditunjukkan Brands? Pasti sesuatu yang tidak penting. "Jika tidak penting, kau keluar saja. Aku tidak ingin menghabiskan waktuku untuk sesuatu yang tidak berguna," ucap pria itu dengan panjang lebar. Banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan, dan itu jauh lebih penting daripada memperhatikan pria yang kini berdiri di hadapannya. Brands tertawa kecil mendengar ucapan Saka, merasa tidak peduli, tapi jika sudah mengetahui isi video itu, Brands yakin Saka akan menjadi orang sinting. "Kau yakin ini kejadian tadi malam antara Stella dan ayahmu?" Seketika Saka mendoakan wajahnya untuk menatap pria itu. Benar saja, ekspresinya langsung berubah dalam hitungan detik. "Maksudmu?" tanya pria itu yang terlihat kebingungan. Dia menatap Brands dengan seksama. Ada sebuah tanda tanya besar di kepala pria itu tentang apa yang sedang dikatakannya antara Stella dan Roland. "Tapi apa?" "Iya, kau yakin ingin mendengarnya?" "Jangan bercanda, Brands," ucap Saka yang sudah terlihat kesal. Dia benar-benar tidak sabar untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan. Tapi sepertinya Brands memang sedang ingin mempermainkan pria itu. Dia menatap layar ponsel dengan lama. Saka yang sudah kesal merampas benda itu dari tangannya. Dia menatap Brands dengan tajam. Tidak bisakah dia lebih serius? Jantungnya sudah berdebar tidak karuan sekarang. Dia benar-benar takut kejadian dengan Anna terulang kembali. Apalagi tadi malam setelah sendiri mengatakan jika Roland mengajaknya berdansa. Meski dia menolak, tapi Saka tetap menaruh curiga. Karena dulu Anna juga mengatakan hal yang sama. Dia berkata jika menolak semua pemberian Roland. Tapi pada kenyataannya dia justru menerima pria itu menjadi suaminya. Sangat menyakitkan sampai membuat hatinya mengeram. Buru-buru Saka menekan tanda play di video. Dan di sana terlihat jelas ada Stella dan juga Roland. Seketika kemarahan menyelimuti hati Saka saat dia melihat ayahnya itu membungkuk dan hendak mengajak Stella berdansa. Benar-benar pria tidak tahu diuntung. Dia menggeram dalam hati. Namun mimik wajah yang dihantui amarah itu mendadak berubah ketika dia mendengar sebuah kata yang keluar dari bibir Stella. "Ya, saya sangat mencintai Saka." Brands memicingkan matanya menatap pria itu. Dia bisa melihat dengan jelas perubahan wajah Saka. Dari ekspresi marah, kini bibir itu perlahan bergerak dan menciptakan lengkungan manis. Seketika dia terlihat salah tingkah, sampai Brands rasanya ingin tergelak. Setiap ucapan Stella yang terdengar dari video itu berhasil membuat Saka salah tingkah. Wajah tampan yang sejak tadi murung kini berubah menjadi cerah. Dia selesai menyaksikan video itu lalu menyerahkan ponsel pada Brands. "Kau salah tingkah, Saka,"
Mendengar ucapan Brans, Saka menatap pria itu sedang berusaha menerka apa yang ada dalam hatinya. Brans yakin Saka sedang berbunga-bunga dan mungkin dia sedang terbang ke langit ketujuh. Sudahlah, berbicara padamu tidak ada untungnya, ucap Brans karena sejak tadi Saka bahkan tidak menggubris satupun dari ucapannya. Aku keluar dulu, ingat filenya Saka. Brans memperingatkan, namun pria itu terlalu sibuk dengan pikirannya yang sedang dipenuhi hal-hal menyenangkan. Bahkan setelah ditinggalkan oleh Brans, pria itu tetap terlihat aneh. Ucapan Brans memang benar. Telah melihat video itu, Saka pasti akan menjadi sinting. Buktinya, hingga detik ini dia masih saja senyum-senyum tidak jelas. Kepalanya disandarkan ke bantalan kursi dengan tatapan yang mengarah ke atas. Saka mengerahkan kursi ke kiri dan ke kanan, persis seperti seorang yang sedang merasakan kebahagiaan bertubi-tubi. Ya, saya sangat mencintai Saka. Ucapan Stella itu selalu terbayang di kepalanya, persis seperti mantra yang selalu berhasil membuat dia salah tingkah. Sungguh, sekarang ini Saka bahkan terlihat seperti anak remaja yang baru saja jatuh cinta. Dia menarik laci meja kerjanya dan mengambil ponsel Stella. Dia menggoyang-goyangkan ponsel itu seolah sedang memikirkan sesuatu. Ternyata dia sudah jatuh cinta padaku. Stella, Stella, gumamnya dengan wajah yang berseri-seri. Pria itu terlihat sangat bangga ketika mendengar ucapan Stella yang sangat mencintainya. Dia mengakui hal itu di depan Roland, bahkan dengan jelas menolak semua pemberian Roland. Tiba-tiba Saka menyentuh dada kirinya, karena detik kemudian dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini selalu hadir setiap kali dia mengingat Stella atau bahkan hanya menyebut namanya saja. Dan detik kemudian dia tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya nanti dia akan meminta penjelasan ini pada Stella. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.